Hari ini kita melihat ini jauh panggang dari api. Saya tadi sedih. Saya tidak melihat Polri sebagai polisinya rakyat. Paparannya seolah tidak ada apa-apa. Tapi satu nyawa hilang. Satu nyawa yang harus menjadi tanggung jawab kepolisian dalam menjalankan fungsi kepolisian. Ini bukan biasa-biasa saja. Ini bukan baik-baik saja. Ini bukan tidak ada apa-apa. Tapi sensitivitas, kepedulian, nggak kelihatan. Bahkan dari ini kita bicara gestur. Teman-teman saya lihat di TV ini gayanya udah Pak Kepala Rumah Sakit, si Pak Supriyansa ngomong, mulutnya mencibir dan sebagainya. Iya kan? Kemudian juga saya nggak ngelihat seperti polisi yang dulu ya. Ini kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Pastinya kami jaga polisi, tapi kalian juga kerja yang benar. Itu nggak ada. Tidak ada sedikit pun untuk tidak melindungi kalian. Tapi jadilah polisi rakyat. Saya ingin tanya, kejadian ini teman-teman, ini nggak bisa hanya cukup sama almarhum. Kita semua bisa begini. Diperlakukan yang seperti ini. Saya ingin tanya, yang nangani ini siapa ini, Pak Kapolres? Waktu LP. Ya, langsung dijawab Pak Kapolres. LP yang tanganin apa? Reskrim atau siapa? Atau PPA atau apa? Kami jawab. Kasus ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polresta Palu. Mana orangnya? Baik, kami hadirkan Bapak, izin untuk Kasat Reskrim, kami PPA maupun penyidik mungkin bisa untuk menyampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari beliau. Dipersilakan Kasat Reskrim. Mohon izin, ini adalah Kasat Reskrim Bapak. Kemudian Kanit PPA, arahkan kameranya. Kanit PPA. Diarahkan berdiri. Ini Kanit PPA. Bapak izin. Kemudian selanjutnya penyidik atas nama Bribka Muhammad Yusuf, berdiri. Oke, saya nanya ini. Siap? Siapa Aprilia itu? Kanit PPA. Siapa pria pelapor itu siapa? Aprilia itu adalah istri dari Bayu. Iya, siapa dia? Anak siapa? Atau orang dekat siapa? Tidak ada pimpinan. Dia datang sebagai warga negara melapor ke kepolisian dan kami layani sama seperti yang lain kemudian. Oke, saya catat ini ya. Ya. Dia orang biasa. Nanti kalau kita temukan informasi yang tidak orang biasa, saya minta dilakukan upaya kepolisian. Ya. Kemudian laporannya seperti apa itu KDRT-nya, pasal 44 itu? Dengan Seperti apa, Pak? rumah tangga. Perbuatan materialnya seperti apa itu? Siap. Kekerasan dalam rumah tangga, pimpinan. Iya, kekerasan dalam rumah tangganya apa? Karena kan tadi nanti bicaranya, nanti kita bicara tanggal 2 ini. Siapa? Siapa dia bukan dia pukul dia. Hah? Pimpinan. Kalian tahu nggak? Perbuatan material apa ini? Nggak tahu. Oke, saya lanjut ini karena kita butuh cepet-cepet lah. Ya. Beliau almarhum ini datang, ditangkap apa dia datang ke kantor polisi?
Dia datang sama ibunya, bukan ditangkap kan? Siap datang. Kalau dipanggil Nggak bisa kalian bedakan itu. Orang datang sama ibunya dengan datang sendiri, sama datang ditangkap. Ada nggak perbedaannya? Ini mesin apa manusia ini? Oke. Diperiksa jam 10. Kemudian dilakukan penahanan jam 21 malam. Tadi dikatakan sama Pak Kapolres, wah itu kan itu hak untuk menangguhkan hak dari si terperiksa, terlapor. Tapi kami juga punya kewajiban, bukan kewajiban, punya hak untuk melakukan penahanan. Orang ini alamatnya jelas nggak? Ini saya katakan tadi, diantar ibunya. Kerja di BTN, apa iya dia mau melarikan diri? Menghilangkan barang bukti, saya tanyakan tadi, perbuatan materialnya seperti apa? Kan tidak mesti dikejar dari si pelapor. Kalau sudah punya cukup alat bukti. Pertanyaannya, seberapa signifikan, material dan penting untuk dilakukan upaya penahanan kala itu? Jawab Pak Kapolres. kami sampaikan surat penangguhan yang diajukan oleh ibu kandung yang bersangkutan. Tolong ditampilkan. Itu tertanggal 3 September 2024. Bukan pertanyaan saya, ya. Apa urgensinya untuk ditahan? Besok bisa kalian panggil. Besok datang lagi jam 10, kami mau periksa. Apa urgensinya dilakukan penahanan? Izin kami sampaikan terkait dengan masalah penahanan ataupun ditangguhkan, kami sampaikan lagi kepada forum ini Bapak, itu adalah keyakinan kami terhadap tersangka. Jadi kami tidak memberikan izin itu, kami yakin apabila nanti kami berikan penangguhan, kami takutnya nanti ternyata yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan pada saat kami butuhkan. Karena jaminan baik itu fisik maupun barang tidak bisa menggantikan fisik dari si tersangka. Jadi kalau misalnya tersangka itu melarikan diri, kemudian dijamin oleh seseorang, maka seseorang yang menjamin itu tidak bisa menggantikan fisiknya untuk masuk ke dalam ruang tahanan. Demikian Bapak. Pak, setahu saya Pak, kita punya satu sama yang namanya KUHAP. Penahanan itu untuk kepentingan penyidikan, bukan yang lain. Pak artinya mungkin bisa lanjut Pak. Untuk kepentingan penyidikan, bukan yang lain. Jadi mohon maaf, alasannya nggak bisa kita terima itu. Pakai mesin aja besok. Pakai mesin. Kemudian selanjutnya ingin tanya juga Pak Ketua. Ya. Waktu itu ada keluhan orang sakit, ya kan? Tapi sebelumnya saya tanyakan lagi Pak, pada saat masuk ke kantor polisi itu, ya, adakah dia lebam-lebam, luka seperti yang tadi? Kakinya pincang, ada nggak waktu dia datang ke kantor polisi itu? Pak Kapolres. Mohon izin Bapak, saat yang bersangkutannya dimaksud oleh Bapak itu dalam keadaan sehat Bapak, izin. Sehat semua. Pada saat di dalam ruang tahanan itu tiba-tiba kakinya pincang. Ya, kondisi kesehatannya menurun. Minta untuk dirawat di rumah sakit. Tadi ada komunikasi. Katanya komunikasi kami dengan baik dengan ibunya. Apa yang baik? Wong ibunya minta bilang, "Kak, kalau sudah di rumah sakit kasih tahu ya." Tapi bukan, begitu udah dipulangin baru dikasih tahu, udah dipulangin Bu anak ibu, cukup dibantarkan. Ini yang saya katakan komunikasi, ini yang saya katakan polanya seperti apa. Kalau memang niatnya baik, begitu anaknya di rumah sakit, Bu anak ibu di rumah sakit, itu namanya komunikasi terjalin baik. Ini kan orang nanya, kalau sudah di rumah sakit kasih tahu ya, ini nggak dikasih tahu, begitu pulang dikasih tahu udah cukup dengan rawat jalan. Saya nanya sama dokter, Pak dokter, apa memang pada saat di sana,
ya, kondisinya memang baik-baik saja, sehingga hanya cukup rawat jalan ini. Pada saat saya memeriksa di tanggal 7 di pukul 1 waktu Indonesia Tengah itu kondisi umum dalam keadaan baik-baik. Tanda-tanda vital semua dalam keadaan baik-baik saja. Cuma pasien mengeluh nyeri ulu hati dan sempat muntah 1 kali. Pada saat di UGD saya periksa observasi beberapa menit, tanyakan mengenai keluhan, sudah tidak ada rasa ingin muntah tapi nyeri ulu hati masih ada dan sebagian rasa nyeri-nyeri otot. Nah, jadi dengan kondisi tersebut saya menarik kesimpulan bahwa pasien tidak memerlukan rawat inap untuk saat ini, cukup diberikan obat minum untuk menekan nyeri asam lambungnya dan mengurangi nyeri pada badannya seperti itu. Dikasih obat apa itu? Saya berikan obat antasida sirup, omeprazol tablet, dan juga obat natrium untuk menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan rasa sakit, ya. Jadi painkiller itu ya. Betul ya? Iya, ya, kurang lebih. Waktu saudara dokter periksa itu, ya, bagaimana kondisi tubuh si almarhum? Adakah memar-memar, jalannya pincang? Kemudian ini kita minta apa adanya dijawab nih. Ya, pada saat itu kalau melihat memar, pada saat itu kan saya melihat area perut karena nyeri ulu hati. Jadi saya melakukan pemeriksaan di area perut, tidak ada tampak memar, dan juga di area bagian paha juga tidak ada tampakan memar. Cuma memang pada saat pemeriksaan nyeri tekan bagian ulu hati dan nyeri pada bagian otot ditekan. Menurut kemampuan dan pengetahuan terbaik saudara dokter, ya, memang yang dilakukan hal seperti itu memang wajar atau memang bisa disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu, seperti mungkin kekerasan, penganiayaan. Ya, untuk kalau sepengetahuan saya, nyeri pada otot biasanya terjadi jika ada aktivitas yang berlebihan, di mana saat sebelumnya orang ini misalkan tidak memiliki aktivitas seperti itu, terus mendapatkan aktivitas misalkan berolahraga. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri pada otot. Bisa lah ya kalau sport jam berkali-kali ya nyari otot itu ya. Bagaimana? Sport jam berkali-kali bisa nyari otot juga itu ya. Pak Arteria mungkin bisa dipersingkat Pak. Oke, Pak Pak. Wayan menunggu. Sebentar Pak, ya. Pak Kapolresta. Ya, ini kan lucu. Tiba-tiba Bank BTN ngasih tahu yang bersangkutan almarhum meninggal. Tapi ibu korban minta konfirmasi 1 jam setelah Bank BTN, jawaban dari polisi tidak tahu. Ini bisa dijelaskan. Kapan meninggalnya? Kok bisa setelah memang kan tadi jam 6 sekian ya meninggal ya? Padahal ibunya nanya tuh setelah jam 6. Kok jawabannya tidak tahu itu? Mohon izin Bapak, kalau diperkenankan, kami bisa menyerahkan pertanyaan Bapak ini kepada penyidik pembantu yang memang langsung dengan Bapak, dengan almarhum. Boleh Bapak izin? Silakan Pak Kapolres. Nah, silakan. Pak Yusuf, penyidik pembantu. Siap, izin. Mana? Ya, gambar, arahkan. Ya, di Zoom. Ya, dipersilakan. Ya. Siap, izin. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Pak Kapolda. Izin menjawab. Komunikasi kami kepada keluarga korban, terutama ibu almarhum, sangat intens. Kejadian pada tanggal hari Kamis, tanggal 12 siang itu, ibu korban datang menemui kami dan menyampaikan bahwa sudah menjenguk anaknya. Nah, setelah itu besoknya, malamnya, hari Jumat, hari Kamis malam Jumat, pada saat itu saya sedang melaksanakan piket di unit PPA Polres Palu. Setelah itu saya mendapatkan laporan dari piket tahanan, piket Tati, menyampaikan sekitar pukul 02.00, saya pada saat itu berada di dalam ruangan PPA, menyampaikan bahwa almarhum sedang sakit. Dan saat itu saya juga bersama dengan piket langsung ke ruangan tahanan. Setelah mengecek, ternyata memang sakit, sehingga kami mengevakuasi, membawa
almarhum ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah sampai di Rumah Sakit Bayangkara, kami menjaga sampai selesai. Kami Oke, Pak Yusuf saya tanya, waktu dibawa ke rumah sakit, siap. apakah kondisinya almarhum itu ada luka-luka seperti yang digambar yang tadi? Untuk luka-luka kami tidak melihat, pimpinan. Pada saat sampai di rumah sakit, sudah di IGD, saya sengaja angkat bajunya. Karena saya memang ingin melihat, ada apa. Saya angkat bajunya, terus saya foto, saya abadikan. Ada apa sebenarnya. Terus di kakinya juga saya foto, bajunya saya foto, itu tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dari penglihatan kasat mata saya. Izin, pimpinan. Jadi saya tanya ulang ini ya, begitu diangkat, pada saat kan saudara saksi yang mendampingi ya? Ya. Oke, Pak Yusuf mendampingi. Waktu didampingi posisi tubuhnya masih baik-baik saja. Tidak ada seperti gambar yang tadi. Oke, Pak dokternya mana? Yang meriksa langsung. Pak Dokter Ali. Pak dokter, waktu dibawa sama Pak Yusuf, itu kondisi almarhum masih seperti yang dikatakan Pak Yusuf, memang abad atau memang ada yang seperti disampaikan Pak pengacara ini? Ya, menuju pada saat diantar ke IGD memang sudah sesak hebat ya. Jadi pada Luka-luka dan sebagainya itu. kalau luka enggak ada yang saya dapat di IGD. Ini bukan mikir ini melihat yang didengar, yang dialami sendiri, yang diketahui. Nggak usah dipikir, Pak. Tidak ada luka yang ada di IGD pada saat pasien dimasukkan di IGD, enggak ada. Pak Ketua, ini saya minta diotopsi ulang lah, kan kita juga samping berprasangka nggak enak ini. Cukup, Pak.